Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan bahas mengenai bangun ruang sisi datar bagian yang ketiga, yaitu prisma. Materi kelas 8. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Prisma. Sebelumnya kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tenda. Tenda yang sering kita pakai untuk kemah atau camping ya. Nah, dari gambar ini bentuk dari tenda menyerupai suatu bentuk bangun ruang dalam matematika yang dinamakan prisma. Jadi, bentuk prismanya kita lihat di sebelah bagian kanan ini. Nah, prisma pada gambar tersebut dibatasi oleh dua sisi yang berbentuk segitiga yang kongruen dan sejajar. Jadi, segitiga ini dengan segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Artinya bentuk dan ukurannya sama. Ya, bentuk dan ukurannya sama. Dan keduanya sejajar. Posisinya sejajar, serta tiga sisinya yang berbentuk persegi panjang. Jadi perhatikan bagian bawah ini, kemudian bagian belakang, dan juga bagian depan. Ya, kalau Bu Lucy arsir mendatar seperti ini. Nah, ini merupakan persegi panjang, walaupun kalau kita lihat gambarnya seperti jajar genjang, tetapi sebenarnya ini adalah gambar persegi panjang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bentuk prisma sebenarnya seperti tadi, tetapi kita perhatikan alas dan atasnya. Atau coba kita ulang sedikit. Kalau yang digambar ini tadi, ya, yang kita sebut alas dan atas itu bukan yang bagian bawah. Jadi bukan bagian alasnya ini. Bukan yang dasar ya, bukan yang di bawah ini. Tetapi yang di samping kiri dan kanan. Kiri dan kanan, yang segitiganya. Maka supaya lebih mudah, kita sekarang posisinya ditaruh bagian alas di bawah, bagian atas di atas. Nah, gambar di samping adalah gambar prisma segitiga karena sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi segitiga misalnya kita beri nama segitiga ABC, DEF. Nah, maka segitiga ABC dan segitiga DEF itu merupakan segitiga yang sama bentuk dan ukurannya, atau sering kita sebut dengan kongruen. Dan keduanya sejajar, artinya ABC dan DEF itu posisinya sejajar. Nah, sisi yang lain berbentuk persegi panjang. Dalam hal ini persegi panjangnya adalah ABED, ACFD, dan BCFE. Nah, itu disebut dengan sisi tegak. Ya, disebut dengan sisi tegak. Lalu ada berapa banyak titik sudutnya? Nah, kita perhatikan titik sudut itu supaya mudah, tinggal namanya ada berapa banyak. Gampangnya seperti itu. Jadi misalnya ini ABCDEF, berarti ada 6 nama. Maka titik sudutnya ada 6. Nah, kemudian rusuknya ada berapa? Nah, kita perhatikan bagian bawah rusuknya 3, bagian atas rusuknya 3, yang bagian tegaknya juga ada 3. 1, 2, 3. Jadi sisinya semuanya akan berjumlah 9. Nah, ini kita bisa kita berikan rumusnya. Ya, jadi pada setiap prisma berlaku bahwa banyaknya titik sudut adalah 2n. Nah, dalam hal ini tadi 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Tadi sudah kita sebutkan.
6 itu apa? A, B, C, dan D, E, F. Banyaknya rusuk ada 3N. 3N tadi sama dengan 3 kali 3 ya, karena segitiga. Nah, tadi kita juga sudah sebutkan 3 di bawah, 3 di atas, dan sisi tegaknya. Ya, ini yang sisi tegaknya. Kemudian banyaknya sisi ada N plus 2. Nah, yang perlu kita ingat baik-baik juga, N itu adalah banyaknya sisi pada alas atau atasnya. Dalam hal ini alasnya kan ABC. Berarti sisi alasnya, sisi ABC-nya ada 3. Ya, maka N-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena ada bagian alas dan bagian atas. Jadi ini sudah 1, ini 2, ditambah 3 yang bagian sisi tegak tadi, A, B, E, D, B, C, F, E, dan A, C, F, D. Ya, Bu Lucy nggak usah sebutkan, nanti kalian coba pelajari kembali. Ya, nah ini adalah prisma segitiga. Bagaimana dengan prisma segi 5? Nah, kalau pada prisma segi 5, kita langsung lihat saja dulu gambar prisma segi 5. Untuk melihat kembali mengenai titik sudut, rusuk, dan sisinya. Ya, ini sebenarnya segi 5 ini kita akan pakai bahas untuk diagonal sisi dan diagonal ruang. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat dulu sisinya. Nah, sisinya ada bagian bawah dan bagian atas. Seginya segi 5, maka banyaknya sisi ada 7. Kemudian banyaknya rusuk. Ya, banyaknya rusuk, bagian alas rusuknya 5, bagian atas 5, bagian sisi tegaknya, ya rusuk tegak kita sebutnya ya, itu ada 5 juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi rusuknya ada 5 kali 3, 15. Kemudian titik sudutnya ada berapa? Kita lihat namanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, berarti ada 10. Nah, seperti itu. Kita langsung mau pakai rumus juga boleh, sama saja nanti hasilnya. Oke, sekarang kita lihat diagonal sisi dan diagonal ruang pada prisma. Yang kita sebut dengan diagonal sisi prisma adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang terletak pada rusuk-rusuk berbeda dan terletak pada satu bidang sisi. Jadi misalnya kita lihat yang bagian sisi bawah dulu, alas. Nah, kita perhatikan di sini, maka sisi alasnya ada berapa? Diagonal sisinya kita perhatikan. AB rusuk, AE rusuk, berarti bukan diagonal. Maka diagonalnya AC dan Bu Lucy ganti warna ya biar kelihatan. AC dan AD. Ya. Kemudian jadi dari A ada 2, AC dan AD. Kemudian kalau kita lihat dari BC ada BE dan BD. Nah, kemudian kita lihat juga ada 2 ya. Kemudian kalau kita lihat dari C sekarang, tadi udah ada AC. Maka AC kita tidak hitung lagi. Yang lainnya adalah CE. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari C, itu ada CA dan CE. Tadi sudah disebut juga. Dari D ada DA dan DB. Berarti sudah kita sebut juga sebagai AD dan BD. Maka banyaknya ada berapa? Kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 bagian bawah. Berarti bagian atasnya juga 5. Diagonal sisi prismanya. Bagian kiri, kanan, depan, belakang yang kiri maupun belakang yang kanan, karena ada 5 ya. Kita kemarin sudah pelajari bahwa persegi panjang
Ya, karena setiap sisi tegaknya adalah merupakan persegi panjang. Nah, persegi panjang itu ada 2 diagonal. Ya, jadi misalnya kita lihat yang BCHG, maka diagonalnya adalah BH dan CG. Jadi masing-masing ada 2. 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Ditambah alasnya 5, atasnya 5. Jadi 10 tambah 5 tambah 5 ya. Kalau kita mau hitung di segi 5 ini, diagonalnya ada 10 tambah 5 tambah 5. Jadi ada 20. Ini sekali lagi pada prisma segi 5. Kita lanjutkan, berikutnya adalah diagonal ruang prisma. Nah, diagonal ruang prisma adalah ruas garis yang menghubungkan sebuah titik sudut pada sisi alas dan sebuah titik sudut pada sisi atas. Jadi harus dari sisi atas ke sisi bawah atau dibalik, dari sisi alas ke sisi atas ya. Nah, sekarang misalnya dari A. Maka A ke H dan A ke I. Ya, yang berikutnya AI, ada AH, ada AI. Itu yang kita sebut dengan diagonal ruang. Jadi dari satu titik ada 2. AG itu bukan diagonal ruang tapi diagonal bidang atau diagonal sisi. AJ juga diagonal sisi. AF rusuk. Maka setiap titik itu ada 2. Ya, yang bukan rusuk dan bukan diagonal sisi. Dari bawah ke atas itu berarti diagonal ruang. Ya, jadi artinya apa? Nanti akan ada 2 dikali 5. Ya, kenapa 2 kali 5? Satu titik sudut A bisa dihubungkan dengan 2 titik sudut di atas, yaitu H dan I. Demikian pula nanti dari B bisa kita hubungkan dengan J dan dengan I. Ya, sehingga diagonal ruangnya ada 10. Dapat dari mana tadi 10? Masing-masing titik sudut itu ada 2 diagonal ruangnya. Ya. Dari yang sudah kita pelajari di depan, ya, dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa prisma adalah bangun ruang tertutup yang dibatasi oleh 2 sisi banyak yang sejajar dan kongruen, serta sisi yang lain berbentuk persegi panjang. Kita lanjutkan dengan luas prisma. Untuk menentukan rumus luas prisma, perhatikan balok di bawah ini. Nah, kenapa kita pakai balok? Karena balok adalah bentuk dari prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang atau segi 4. Ya. Nah, ini komponen-komponennya atau unsurnya adalah P, panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita ingat luas balok atau kita lihat kembali bersama-sama. Perhatikan bagian bawah dan atas. Bagian bawah rumusnya adalah P kali L, cari luasnya. Bagian atas berarti juga sama, P kali L. Berarti kita boleh tulis 2 kali P kali L. Ditambah bagian depan dan belakang. Depan adalah P kali T. Ya, luasnya P kali T. Belakang berarti juga sama. Maka ada 2 juga. P kali T. Kemudian yang bagian kanan dan kiri, kita lihat yang kanan, L kali T luasnya. Nah, karena yang kanan dan kiri sama, maka kita juga tuliskan 2 kali L kali T. Nah, di sini kita perhatikan kalau 2 kali P kali L, P kali L itu adalah bagian alas. Maka kita boleh tulis 2 kali luas alas. Nah, ditambah kita perhatikan di sini kita coba untuk mengeluarkan 2-nya ya.
Ya, kita keluarkan duanya, kita faktorkan duanya. Karena di sini ada 2, ada juga T, ada T di sini. Maka kita keluarkan juga T. Yang tersisa tinggal P ditambah L. Nah, kita perhatikan bahwa P ditambah L dikali 2 adalah rumus keliling. Jadi boleh bolusi balik di sini ya, 2 P ditambah L dikali T. Nah, ini adalah rumus keliling. Jadi keliling alas dikalikan tingginya. Nah, maka kita lengkapin di sini, berarti rumusnya kalau nanti kita ketemu dengan prisma, bagaimanapun bentuk prismanya, ya, maka luas prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus luas prisma yang kita tadi cari dari rumus luas balok. Ya, jadi kalau kalian mencari rumus dari luas balok, boleh juga masih gunakan ini. Ya, kita nggak harus 2 kali PL tambah 2 kali PT tambah 2 kali LT. Kita gunakan ini juga boleh, 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, nantinya tergantung alasnya bentuknya apa. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau volume prisma? Nah, kembali kita ke balok ya. Tadi ini adalah P, ini L, ini T. Nah, volume balok adalah kita tinggal mengalihkan P kali L kali T. Nah, volume balok ya yang sama dengan P kali L kali T ini, P kali L adalah luas alasnya. Ya, ini P kali L adalah luas alasnya. Maka tinggal kita kalikan T. Nah, itulah mencari rumus volume prisma. Jadi volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Sekali lagi, bentuk alasnya tergantung dari apa yang kita cari. Prisma itu bentuknya apa? Prisma segitiga berarti luas segitiga kali tinggi. Prisma segi 5 berarti luas segi 5 dikali tinggi. Seperti itu. Ya, oke, kita langsung lihat ke contohnya saja ya supaya lebih jelas. Nah, diketahui bangun prisma seperti gambar di bawah ini. Berarti prismanya adalah prisma segitiga. Nah, kita mau disuruh menentukan luas dan volumenya. Ya, karena sudah ada gambar yang cukup jelas, kita tidak perlu mencari atau menuliskan diketahui ya, langsung saja kita jawab. Luas prisma, sekali lagi, karena ini bentuknya segitiga, maka kita ingat rumusnya tadi, 2 kali luas segitiga ditambah luas keliling segitiga dikali tinggi. Seperti itu untuk mencari luasnya. Nah, sekarang kita perhatikan 2 kali luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Tingginya tinggi segitiga ya. Ditambah keliling alas, berarti jumlah semuanya. Kalau ini kita katakan ini A, ini B, ini C, maka ini adalah A ditambah B ditambah C dikali tinggi. Tingginya adalah tinggi prisma. Kalau ini tadi tingginya tinggi segitiga, jadi nggak boleh salah. Nah, kita perhatikan A-nya kita tahu 8, B-nya kita tahu 6, C-nya kita belum tahu. Jadi kita cari dulu sekalian. Karena gambar alasnya ini adalah segitiga siku-siku,
Maka C-nya kita bisa cari menggunakan rumus Pythagoras. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Berarti C-nya sama dengan 10 cm. Sehingga kita tuliskan di sini, duanya kita boleh sederhanakan. Alasnya kita boleh pakai yang 6, tingginya berarti 8. Ditambah A tambah B tambah C. 8 ditambah 6 ditambah 10 dikali tinggi prismanya 11. Sehingga ini sama dengan 48 ditambah 8 tambah 6 tambah 10, 14 tambah 10, 24 kali 11. Nah, ingat cara mengalikan dengan 11 ya. 24 kali 11 tinggal 24 kita tulis berselang, kemudian kita jumlahkan 2 tambah 4, 6 kita tulis di tengahnya. Ditambah 48. Maka sama dengan, tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 4, 12, simpan 1 ya. 1 tambah 6, 7, 7 tambah 4, 11. Simpan 1, 1 tambah 2, 3. Jadi 312. Satuannya kalau luas persegi ya, jadi cm persegi. Oke, nanti sekalian saja kita simpulkan setelah kita cari volumenya. Nah, volume prismanya sama dengan luas alas dikali tinggi. Sekali lagi, luas alasnya adalah segitiga dikali tinggi. Nah, luas segitiganya tadi 6 kali 8 ya. Langsung bulusi tulis saja karena tadi di depan sudah ada rumusnya. Dikali tinggi prismanya 11. Nah, sehingga boleh kita sederhanakan salah satu. 2 dengan 8 kita sederhanakan masih 4 di sini. Sehingga 6 kali 4, 24 dikali 11. Ternyata sama dengan yang tadi keliling alas kali tinggi tadi ya. Kebetulan jumlahnya sama. Jadi 24, 24 kita jumlahkan 6. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa, oke, kita ganti warna saja untuk kesimpulannya supaya lebih jelas. Jadi luas prisma sama dengan 312 cm persegi dan volume prismanya sama dengan 264 cm kubik. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah pengki atau alat pengumpul sampah berbentuk seperti prisma tegak segitiga dengan ukuran seperti terlihat pada gambar di samping. Apabila pengki tanpa pegangan terbuat dari bahan plastik, tentukan luas bahan plastik yang diperlukan untuk membuat pengki. Nah, berarti dalam hal ini kita akan mencari luas. Ya, kita akan mencari luasnya. Maka kita perhatikan tadi rumus luas adalah luas prisma sama dengan 2 kali luas alas. Nah, sekali lagi alasnya berbentuk segitiga ya berarti ya. Bukan yang persegi panjang. Kenapa? Sekali lagi yang kita sebut alas dan atas adalah yang bentuknya sama atau kongruen. Jadi kalau yang kita anggap alas adalah yang bagian bawah, sekarang posisinya salah ya, karena itu berbentuk persegi panjang. Nah, jadi ini adalah 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas keliling segitiga dikali tinggi. Nah, di sini juga belum diketahui untuk berapa sisi yang ketiganya.
Maka kita cari dulu saja. Sisi ketiganya berapa? C-nya sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Sama dengan akar dari 64 ditambah 225. Sama dengan 4 tambah 5 9, 6 tambah 2 8, di sini 2. Akar 289 sama dengan 17. Kalau kalian masih ingat triple Pythagoras, nggak usah dicari sebenarnya ya. 8, 15, 17. Oke, kita lanjutkan di sini. 2 kali luas segitiga. 2 kali. Luas segitiganya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya kita boleh langsung tulis 15, tingginya 8. Ditambah keliling alas. Keliling alasnya kita boleh langsung tulis 8 ditambah 15 ditambah 17. Dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya adalah jarak dari dua sisi yang sejajar tadi. Jadi sama dengan 20 kali 20. Oke, kita hitung. Ini boleh disederhanakan. 15 kali 8, 5 kali 8, 40, masih simpan 4. 1 kali 8, 8 tambah 4, 12. Jadi 120 ditambah 8 tambah 15 tambah 17. 8 tambah 5 tambah 7, 20. Simpan 2. Tambah 1 tambah 1 berarti 40 dikali 20. Berarti sama dengan 120 ditambah 800 sama dengan 920. Gitu ya. Jadi bahan plastik yang dibutuhkan sama dengan 920 cm persegi. Gitu ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Kita perhatikan gambar dan soalnya. Suatu kolam renang panjangnya 50 meter dan lebarnya 16 meter. Kedalaman air pada ujung dangkal 1 meter dan terus melandai hingga pada ujung yang dalam 3 meter. Seperti terlihat pada gambar tersebut. Jika kolam itu diisi penuh oleh air, volume air di dalam kolam itu adalah, jadi yang ditanyakan volumenya ya, kita tulis volume prisma karena ini berbentuk prisma ya. Jadi prisma ini alasnya yang mana? Tadi rumusnya kan luas alas dikali tinggi. Nah, sekarang kita harus lihat alasnya berbentuk apa ya. Yang pasti bukan dasarnya ya, bukan dasar kolam alasnya. Yang mana alasnya? Ini nih alasnya nih. Kenapa ini alasnya? Ini adalah alas dari prisma. Kenapa? Karena ini dengan ini sama bentuk dan ukurannya atau kongruen dan saling sejajar. Maka inilah yang kita sebut sebagai alas dari bangun tersebut. Ya. Nah, maka dalam hal ini karena ini 1, ini 3, panjangnya tidak sama, berarti ini adalah gambar trapesium. Jadi kita mencari luasnya, luas trapesium. Luas trapesium itu rumusnya apa? Bagian atas ya, dan ditambah bagian bawah dikalikan dengan tinggi dibagi 2. Ya, jadi nanti kita lihat sekali lagi, ini adalah bagian atas dari prisma ya. Jadi bolehlah kita tuliskan misalnya bentuknya menjadi seperti ini. Bu Lucy buat ulang gambarnya ya. Nah, supaya kelihatan ini yang 1, ini yang 3, kemudian ini yang 16.
Ya, dari sini supaya kelihatan mudah saja, maka Bulusi gambar ulang. Jadi ini tingginya ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3 dikali T-nya, Bulusi kasih tanda kurung, T-nya 16 per 2. Nah, ini tadi masih harus dikali tinggi prismanya. Ini tinggi trapesiumnya ya. Ini tinggi trapesium, ini tinggi prisma. Dikali tinggi prismanya 50. Oke, seperti itu. Sehingga kita boleh lanjutkan di sini. 1 ditambah 3, 4. Kali 16 per 2 dikali 50. Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu. Jadi tinggal 2. Supaya mudah, 2 kita kalikan 50. Jadi sama dengan 100 dikali 16. Ya. Sehingga sama dengan 1600. Satuannya adalah meter kubik. Jadi jawabannya yang B. Ya. Boleh kita simpulkan, volume kolam sama dengan 1600 meter kubik. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai prisma. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen. Jika ini membantu kalian dalam belajar, silahkan klik like, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat.